Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Yulaica Salma Salsabila. Saya dari Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi, di sini saya akan menyampaikan resum materi di hari PBAK pertama, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021. Tapi sebelum menyampaikan resum beberapa materi, saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang tadi waktu pembukaan disampaikan oleh Ketua Dema, Ketua SEMA, dan Bapak Rektor UIN Malang yang ditujukan kepada kita sebagai mahasiswa baru, yaitu yang pertama adalah pesan dari Ketua Dema, yaitu jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Aktiflah dalam berorganisasi dan jangan lupa libatkan Allah dan orang tuamu di segala urusan. Yang kedua adalah pesan dari Ketua SEMA, yaitu menjadi mahasiswa harus selalu mengembangkan potensi, harus terus belajar dan mengembangkan proses. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pesan dari Bapak Rektor UIN Malang, yaitu niat belajar lillahi ta'ala agar diberikan kemudahan selama menempuh studi di kampus. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang profil UIN Malang. Dimulai dari transformasi lembaga UIN Malang. Jadi, UIN Malang mengalami beberapa transformasi yang pada akhirnya namanya benar-benar menjadi seperti sekarang, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi yang pertama adalah dimulai dari Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta yang berada di Malang. Nah, kemudian pada tahun 1965 pindah ke IAIN Surabaya dan tetap menjadi Fakultas Tarbiyah di Malang. Setelah itu, pada tahun 1997 IAIN mendapatkan otoritas atau keluasan dari pemerintah sehingga namanya berubah menjadi STA-IN. Setelah menjadi STA-IN Malang, berubah lagi menjadi UIIS, yaitu Universitas Islam Indonesia Sudan. Nah, setelah itu tahun 2004 berubah namanya menjadi UIN atau UIN Malang. Tapi pada waktu tahun 2004 itu masih belum ada namanya. Setelah itu pada tahun 2009 baru ditetapkan sampai sekarang dan tidak ada perubahan, namanya menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Nah, setelah itu adalah visi dan misi dari UIN Malang. UIN Malang memiliki visi, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Pesan dari Bapak Rektor adalah setiap mahasiswa UIN wajib hafal visi dari UIN Malang. Setelah itu adalah misi. Misinya yang pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. 1. Kedalaman spiritual. 2. Keagungan akhlak. 3. Keluasan ilmu. Dan yang keempat, kematangan profesional. Dan pendidikan di UIN Malang diformat dalam bentuk integrasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Jadi, UIN Malang merupakan kampus yang menyatu antara kampus dengan mahat atau pesantren. Jadi, setiap mahasiswa UIN Malang atau mahasiswa baru UIN Malang dalam tahun pertama dan tahun kedua diwajibkan untuk tinggal di mahat. Nah, jadi panggilan untuk mahasiswa UIN tidak hanya mahasiswa saja, melainkan juga ada julukan sebagai mahasantri, yang artinya mahasiswa yang juga menjadi santri. Malang juga memiliki 8 kebijakan mutu, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan customers dengan memperbaiki pelayanan administrasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi melalui
penetapan kebijakan yang relevan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memperbaiki pelayanan administrasi. Yang ketiga, menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat, membangun komunikasi untuk membangun teamwork yang mendukung civitas akademika UIN Malang. Yang kelima, menyediakan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal. Yang keenam, meningkatkan kualitas manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara kerja. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan layanan administrasi akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kinerja civitas akademik UIN Malang. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang wawasan bidang akademik. Jadi, UIN memiliki mahasiswa asing sebanyak 500 dari 34 negara. Selain itu, UIN juga mendesain kurikulum berwawasan internasional dan juga memperbanyak program studi yang terverifikasi internasional dan nasional. Setelah itu adalah persoalan bidang akademik. Yang pertama adalah proses pembelajaran yang berlangsung mulai dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian ada kurang lebih 150 SKS yang harus diselesaikan. Dan nomor 3 adalah penelitian seperti kayak tugas akhir dan lain-lain. Nomor 4, PKL atau praktek kerja lapangan. PKL ini masuk dalam lembaga profesi. Dan yang kelima adalah KKM yang masuk dalam lembaga pengabdian. Setelah itu ada ujian komprehensif, skripsi, yudisium, dan sampai wisuda. Jadi 9 kegiatan ini adalah kegiatan yang harus ditempuh selama menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, di UIN juga memiliki mata kuliah yang membedakan antara UIN dengan UIN yang lain atau bahkan dengan PTN yang lainnya, yaitu ada mata kuliah pengembangan kepribadian. Setelah itu, seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tapi juga memiliki pengalaman untuk aktif berorganisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Sehingga di samping memiliki prestasi akademik atau wawasan akademik, juga memiliki kompetensi keterampilan, kecakapan memimpin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah hari kedua PBAK. Dan saya sekarang akan meresum sebanyak 4 materi yang tadi disampaikan lewat Zoom waktu PBAK. Materi pertama adalah tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga legislatif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Dan yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selain itu, ada juga tugas DEMA, yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir, ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi kedua yaitu materi tentang SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi DEMA yaitu yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, ketiga pengawasan, dan keempat penganggaran. Sedangkan tugas SEMA yaitu yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA-U.
Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang terakhir, keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berwenang. 3. Materi tentang UKM di UIN Malang. Jadi di UIN Malang itu banyak sekali UKM yang berfungsi untuk menyalurkan bakat dan minat dari mahasiswanya. Yang pertama ada UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959. Widya Castrena Dharmasida adalah semboyan Resimen Mahasiswa. Panca Dharma Setya merupakan janji Resimen Mahasiswa dan warna ungu merupakan warna baret. Yang kedua ada UKM Pramuka. Program kerja di UKM Pramuka terdiri dari yang pertama Anjang Sana, yang kedua Perkemahan Wirakarya, yang ketiga Temu Alumni, dan yang keempat Musyawarah Pandega. Dan yang ketiga ada KSR PMI. Tugas dari KSR PMI yang pertama adalah olah fisik, yang kedua latihan rutin, dan yang ketiga malam keakraban. Selain itu, KSR PMI juga memiliki moto yang berbunyi khairun nas anfa'ahum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang keempat ada UKM PSM GGB yang kepanjangannya Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahara, merupakan wadah untuk mengembangkan bakat minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. Yang didapatkan apabila mengikuti UKM ini adalah belajar bareng baik dalam ilmu musik maupun organisasi. Yang kelima ada UKM Seni Religius. Tujuan UKM Seni Religius adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. Di UKM Seni Religius ini memiliki 7 divisi. Dan yang keenam ada UKM Teater. Banyak kegiatan di teater seperti kegiatan latihan untuk menciptakan kebersamaan. Latihan teater itu sederhana sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketujuh ada UKM Mapala Tursina, merupakan organisasi pecinta alam di UIN Malang. Kegiatan di UKM ini adalah rekreasi, sosial, ilmiah, dan olahraga. Dan yang kedelapan ada UKM Junior, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Kegiatan di UKM Junior adalah yang pertama latihan rutin, 2 sparring partner, 3 turnamen, 4 organisasi atau kepanitiaan. Dan yang kesembilan ada UKM Kopma pada bulan atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Kegiatan di Kopna itu ada yang pertama rapat pengurus, 2 Kopma tulang, 3 pelantikan, 4 pelatihan LSO, 5 big event, dan diksar. Nah, proses sistem open recruitment di UKM Kopma Padang Bulan yaitu meliputi yang pertama, harus melakukan pengisian formulir, kemudian diinterview dan melakukan orientasi. Setelah itu LDR 1, LDR 2, LDR 3, setelah itu baru pengumuman. Dan yang ke-10 ada UKM Komus atau kepanjangannya itu Komunitas Musik Studio 3, merupakan organisasi intrakampus yang bergerak di bidang musik dan event. Spesifikasinya ada 2, yaitu ada player dan non-player. Dan yang ke-11 ada UKM Taekwondo. Taekwondo UIN Malang dahulu merupakan ranting dari Taekwondo Universitas Brawijaya.
Berdirinya Taekwondo UIN Malang pada saat itu atas dasar inisiatif dari seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir. Kegiatan di UKM Taekwondo terdiri dari yang pertama latihan, yang kedua trying, yang ketiga gasuku, dan yang keempat adalah diklat. Yang nomor 12 ada UKM Jepret Klub Fotografi, merupakan organisasi intrakampus yang bergerak di bidang fotografi dan videografi. Moto dari JC adalah aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan inti di UKM ini adalah yang pertama open recruitment setiap semester genap, yang kedua diklat, ketiga pemeran Milad JC, keempat hunting besar, dan kelima Mustang. Setelah itu nomor 13 yaitu ada UKM Simfoni VM atau biasa disebut dengan Radio Komunitas UIN, merupakan unit kegiatan mahasiswa yang di bawah naungan UIN Malang. Walaupun ini UKM, tapi tetap ada organisasinya dan ada beberapa kegiatan yang terlaksana meskipun pandemi, yaitu yang pertama adalah Station Season 4, yang kedua Anniversary and Virtual Concrete, dan mempunyai program unggulan yang terdiri dari off-air dan on-air. Yang off-air terdiri dari Symphony Indie Awards, yang kedua Station, dan yang on-air terdiri dari daily program dan weekly program. Yang nomor 14 ada UKM LKP 2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini merupakan triimplementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Latar berdirinya LKP 2M sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa UIN Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Yang ke-15 ada UKM UAPM Inovasi atau Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Apa sih UAPM Inovasi itu? UAPM Inovasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, itu tadi seputar dari 15 UKM yang ada di UIN Malang yang sudah disediakan dan difasilitasi oleh UIN Malang untuk menyalurkan minat bakat mahasiswa di UIN Malang. Nah, sekarang adalah materi yang terakhir atau materi yang keempat yang akan saya resum. Materinya berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI. Yang pertama adalah definisi moderasi. Pertama, secara etimologis wasatiyah, yaitu berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Yang kedua, secara terminologis, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi yang berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika. Dan secara dasar teologis yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Dan yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih peran mahasiswa kita sebagai mahasiswa UIN Malang? Jadi peran mahasiswa UIN Malang yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Itulah sedikit resum dari materi pertama sampai materi keempat yang bisa saya sampaikan.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.